Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita belajar tema 1 masuk pada subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan. Kita mulai dengan pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, berikut coba anak-anak mengamati beberapa contoh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Anak-anak, untuk diketahui, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia menggunakan organ gerak. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar-gambar tersebut. Anak-anak, semua aktivitas manusia memiliki perbedaan. Ada aktivitas yang dapat menyehatkan tubuh dan juga ada aktivitas yang tidak menyehatkan tubuh. Pada gambar-gambar tersebut, manakah aktivitas manusia yang menyehatkan tubuh? Tentunya anak-anak sudah tahu, yaitu pada gambar 1, 3, dan 4. Karena pada saat bermain bola, bersepeda, dan berlari, kita melatih gerak tubuh kita dan mengeluarkan keringat. Anak-anak, jika tubuh kita tidak mengeluarkan keringat, maka tubuh kita tidak akan sehat. Tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Setelah anak-anak melihat beberapa contoh aktivitas manusia, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Baik anak-anak, pada subtema 1, pembelajaran 1 hingga 6, kita sudah belajar menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Kita sudah belajar tentang langkah-langkah, pengertian, dan ciri-ciri dari ide pokok dan kalimat penjelas itu sendiri. Hari ini kita akan belajar kembali menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Ibu telah menyediakan sebuah bacaan. Anak-anak bisa membaca bacaan ini. Anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menentukan ide pokok dan kalimat penjelas pada bacaan ini. Anak-anak, untuk diingat kembali bahwa ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah bacaan bisa terletak pada awal dan akhir. Anak-anak coba perhatikan pada bacaan ini. Pada tulisan yang Ibu beri warna merah, ini merupakan ide pokok dari bacaan tersebut. Sedangkan kalimat penjelas adalah tulisan yang berwarna hitam. Sudah jelas sekali anak-anak bahwa ide pokok pada bacaan ini terletak pada akhir dari bacaan. Sedangkan kalimat penjelas berada pada awal bacaan. Baik anak-anak, setelah kita menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dari bacaan ini, kita juga belajar membuat cover atau sampul buku. Sebelum membuat cover atau sampul buku, anak-anak perlu ketahui bahwa cover buku atau sampul buku merupakan contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama dengan penulis. Anak-anak bisa membaca ciri-ciri cover atau sampul buku pada buku halaman 45. Berikut contoh dari sampul atau cover buku. Anak-anak, setelah membuat cover atau sampul buku, hari ini kita juga belajar mengenal alat gerak dan fungsinya pada manusia. Anak-anak, organ gerak manusia yaitu otot dan tulang.
Fungsinya sebagai berikut. 1. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat kita bergerak, otot akan berkontraksi, maka sel otot akan memendek. Nah, ketika kita istirahat atau tidak melakukan gerakan, otot kita akan berelaksasi, maka sel otot akan memanjang atau kembali ke bentuk semula. Otot berfungsi untuk menggerakkan tulang. Yang kedua, tulang merupakan alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak dengan bantuan otot. Anak-anak, tulang merupakan alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak karena kerja sama otot. Tulang adalah penyusun rangka tubuh manusia. Sistem rangka manusia tersusun atas rangka aksial dan rangka anggota gerak. Berikut kita akan mengenal tentang rangka aksial dan rangka anggota gerak. Yang pertama, rangka aksial. Tugasnya menjaga postur manusia agar tetap tegak dengan cara mentransmisikan berat dari kepala, leher, dan badan bagian atas serta bawah pada sendi panggul. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang ekor, dan ruas-ruas tulang belakang. Ini merupakan contoh rangka aksial. Ada tengkorak, ada tulang panggul, ada ruas-ruas tulang belakang, dan tulang dada dan tulang rusuk pada manusia. Ini merupakan contoh dari rangka aksial. Yang kedua, kita mengenal tentang rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak tersusun atas dua, yaitu rangka anggota gerak atas berupa tangan, sedangkan anggota gerak bawah berupa kaki. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar dalam slide ini. Setelah kita mengenal rangka aksial dan rangka anggota gerak, kita juga perlu tahu fungsi dari rangka itu. Fungsi dari rangka tulang yang pertama memberi bentuk pada tubuh, yang kedua menegakkan tubuh, yang ketiga melindungi organ tubuh yang penting, yang keempat tempat pembentukan sel darah, dan yang kelima alat gerak pasif. Anak-anak, jika anak-anak mengalami kesulitan dan ingin bertanya kepada ibu, silakan anak-anak bisa bertanya melalui WA grup kita masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari ibu. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar, semoga Tuhan memberkati.